Siapa yang tidak kenal dengan kerupuk? Camilan renyah yang satu ini begitu sangat populer. Kerupuk menjadi salah satu makanan yang tidak boleh dilewatkan saat bersantap. Kerupuk memiliki cita rasa yang gurih dengan tekstur yang sangat renyah saat digigit. Rasa kerupuk yang tampil nikmat menjadikan makanan ini begitu sangat populer. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menyukai kerupuk. Tingginya peminat kerupuk membuat peluang bisnis kerupuk ini sangat menguntungkan. Di mana bisnis kerupuk yang telah ada sejak dahulu, hingga kini masih saja berkembang sangat pesat. Tidak pernah ada kata matinya untuk gambaran bisnis kerupuk yang terus makin cerah. Kebutuhan kerupuk yang besar membuat menjalankan bisnis kerupuk menjadi pilihan yang menarik. Dan berikut Biz Update akan memberikan tips untuk Anda yang akan berbisnis kerupuk. Ketika menjalankan usaha kerupuk, memang dapat dimulai dengan langkah mudah dan gampang. Dalam menjalankan usaha kerupuk bisa dijalankan dalam kebutuhan modal kecil, yang mana berkecimpungan usaha kerupuk bisa dilakukan dengan skala rumahan, menggunakan modal yang tidak besar. Dalam menjalankan usaha kerupuk memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Untuk membuat kerupuk yang nikmat, membutuhkan bahan baku yakni tepung tapioka, tepung sagu, udang, bahan lain, ketumbar, bawang putih, penyedap rasa, garam, minyak goreng. Untuk mencari bahan baku kerupuk bisa dijumpai di pasar atau toko besar. Pastikan Anda memilih bahan kerupuk yang berkualitas agar rasanya nikmat. Dalam berjualan camilan, Anda bisa menentukan pilihan lokasi yang tepat, strategis, dan ramai. Usaha kerupuk dapat dijalankan dengan membuka kios sendiri atau menitipkan produk kerupuk ke toko, warung, swalayan, atau rumah makan. Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis kerupuk dengan lancar, hendaknya selalu mempromosikan bisnis yang dijalankan. Dengan sering melakukan promosi, maka bisnis kerupuk yang dijalankan akan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Pemasaran usaha kerupuk bisa dilakukan dengan membuat racikan kerupuk yang enak dan nikmat. Selain itu, dapat memanfaatkan promosi bisnis kerupuk dari media sosial baik Facebook, WhatsApp, Line, Instagram, dan lainnya. Juga dapat pula dengan strategi pemasaran kerupuk lewat menyebarkan berbagai brosur. Untuk menentukan harga kerupuk yang akan Anda jual, jangan terlalu murah maupun terlalu mahal. Anda bisa menjualnya dengan harga yang terjangkau untuk menarik para konsumen. Jika Anda menekuni usaha kerupuk, Anda bisa menghasilkan keuntungan yang sangat menjanjikan. Anda bisa mendapatkan 30 juta per bulan dengan usaha kerupuk. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis kerupuk? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Selamat siang pemirsa, bersama saya Syahna Suartono kembali menemani Anda tentunya di Biz Update. Waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan juga ekonomi up to date. Nah tadi informasi pertama kita sudah melihat mengenai kerupuk ya. Ini kayaknya bisnis yang mungkin bisa digeluti oleh Anda. Karena apa? Karena orang Indonesia pastinya kalau makan nggak lengkap tanpa kerupuk ya kan. Jadi ini menjanjikan banget. Nah berikutnya dalam rangka World Bicycle Day kita akan ngomongin nih sepeda-sepeda yang harganya luar biasa fantastis. Jadi mungkin buat Anda yang ada wacana nih untuk membeli sepeda mungkin bisa dicatat gitu dulu ya. Kira-kira yang mana nih yang mungkin Anda pengen. Dan kita sudah merangkum informasinya dalam tayangan berikut ini. Yuk! Bersepeda saat ini sudah menjadi hobi baru bagi masyarakat ibu kota. Namun baru-baru ini, foto seorang pemotor mengacungkan jari tengah kepada rombongan pesepeda yang memadati ruas jalan menjadi viral di media sosial. Dalam foto tersebut, pengendara motor terlihat berada di depan gerombolan pesepeda yang memenuhi jalan raya. Ketua komunitas sepeda Bike to Work, Putut Sudaryanto mengatakan, jika dilihat dari foto yang beredar, tindakan pesepeda tersebut jelas menyalahi aturan. Terlebih lagi, apabila di jalan raya itu telah tersedia jalur khusus sepeda. Bila melihat dari semakin banyaknya demand masyarakat terhadap kebiasaan baru bersepeda, maka tak aneh harga sepeda menjadi mahal bahkan melambung tinggi. Bahkan untuk sebagian masyarakat, tingginya harga sepeda bukan lagi hal yang berarti. Berikut ini Biz Update akan mengulas deretan merek sepeda yang paling mahal di dunia. Harganya bisa bikin kamu miskin dalam hitungan detik. Terutama tipe road bike alias sepeda balap dari pabrikan ternama. Cervelo P5X E-Tap. Melihat sepeda yang satu ini, mungkin Anda akan mengernyitkan dahi. Karena dilihat dari bentuknya, P5X ini nampak tidak umum dan berbeda dari rata-rata sepeda balap lainnya. Sepeda pabrikan Cervelo ini bentuknya mirip seperti kendaraan alien. Hal itu pula yang menjadikan harganya sangat mahal. Harga sepeda ini mencapai 200-an juta rupiah dengan komponen terbaik yang ada di dunia, mulai dari grup set sampai roda-rodanya.
Dilihat sekilas mungkin sepeda ini tak ubahnya seperti road bike biasa. Tapi kalau diperhatikan baik-baik setiap incinya, maka Anda akan dibuat geleng-geleng kepala. Apalagi bagi Anda yang kebetulan pecinta sepeda. Ya, Enigma Exemplar ini memang luar biasa. Setiap detail darinya adalah yang terbaik dan merupakan limited edition, yang artinya hanya ada sedikit di dunia. Keunggulan lain dari sepeda ini adalah beberapa bagiannya yang dibuat dengan tangan, sehingga menambah value tersendiri. Soal harga, sepeda ini dijual seharga 11.999 pound sterling atau sekitar 206 jutaan rupiah. Sepeda buatan Jerman ini diklaim sebagai sepeda paling ringan. Bahan yang digunakan campuran frame dari karbon, sehingga tidak salah jika sepeda ini mahal harganya. Karena untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, harus ada izin dari Menteri Pertahanan Jepang. Uang yang harus dikeluarkan untuk sepeda jenis Canyon Ultimate CF Evo 10.0 Limited ini, yaitu 11.599 pound sterling atau 202 juta rupiah. Selain 3 jenis tadi, masih ada beberapa merek jenis road bike yang harganya setara dengan motorsport atau puluhan motor matic. Seperti Trek Maiden Race Shop Limited H1 Road Bike yang bisa melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Scott Foil Premium Road Bike yang selalu menang di setiap perlombaan balap sepeda di Tour de France. Cannondale Super 6 Evo, BMC Team Machine SLR 01, dan sepeda Italia Colnago C60 yang hanya ada 85 buah di dunia. Itu dia pemirsa deretan sepeda road bike termahal di dunia versi Biz Update. Jamur crispy merupakan jajanan kuliner yang populer di masyarakat. Rasanya yang gurih dan renyah membuat jajanan ini digemari oleh banyak orang. Jajanan dengan bahan dasar jamur tiram ini juga kaya akan nutrisi dan bebas kolesterol, serta memberikan kesehatan pada tubuh karena mengandung protein sebesar 19 hingga 36%, melebihi kandungan protein pada beras. Anda tertarik untuk melakoni usaha gerobak yang satu ini? Bila Anda tertarik, jangan ragu lagi untuk segera menjalankannya, sebab usaha ini memang betul-betul menjanjikan. Beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum membuka bisnis usaha jamur crispy adalah Anda harus melakukan survei harga jamur, survei pasar, dan survei tempat usaha. Anda juga harus mendapatkan supplier bahan baku utama makanan camilan jamur crispy. Karena untuk pasokan bahan baku jamur, tidak banyak Anda mendapatkannya di pasaran. Anda harus mendapatkan bahan baku jamur dengan harga yang kompetitif. Anda juga harus mempelajari tentang jamur dan harus menguasai cara mengolah jamur dengan baik dan benar. Harga yang Anda patok untuk produk jamur crispy jangan terlalu mahal, bahkan untuk waktu awal membuka bisnis usaha, harga yang Anda berikan lebih murah karena untuk pengenalan kepada para konsumen. Karena Anda membuka bisnis kuliner, maka rasa jamur crispy Anda haruslah enak dan gurih. Selama jamur crispy Anda rasanya enak, pembeli pasti akan datang dengan sendirinya. Untuk meningkatkan penjualan dan agar bisnis usaha jamur crispy Anda berkembang dengan pesat, yang harus Anda lakukan adalah konsisten dalam melakukan kegiatan promosi usaha Anda. Seperti mempercantik tempat usaha Anda, memasang banner di sekitar usaha Anda, dan juga selalu melakukan promosi dengan media sosial. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis jamur crispy? Sukses tidaknya usaha Anda bukan tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada diri Anda sendiri, tergantung pada kerja keras, konsistensi, dan manajemen usaha Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk Anda ya pemirsa. Itu dia jamur crispy, makin lapar ya kayaknya ya. Tapi siang-siang seperti ini nih kayaknya nggak lengkap kalau saya nggak ngasih info lebih banyak lagi tentang kuliner atau makanan yang bisa menggugah selera makan Anda. Apalagi kalau bukan bakso aci. Nah, kuahnya yang panas, pedas, dan mungkin sedikit asam nih pasti membuat pemirsa langsung tergiur kan. Tapi jangan hanya sebagai penikmat aja, Anda juga bisa menghasilkan uang lewat usaha bakso aci. Seperti apa? Kita akan lihat informasinya. Satu lagi varian bakso yang memiliki tempat di hati bagi para penikmatnya, yakni bakso aci. Kuliner ini merupakan jajanan asli Indonesia yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Bakso aci amat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat, dari anak-anak, dewasa, bahkan jajanan sore ibu rumah tangga. Rasanya yang gurih, kenyal, berkuah dengan beberapa topping yang membuat semangkuk bakso aci begitu nikmat.
Semakin makanan dari olahan aci ini populer, semakin besar pula peluang bisnis dan keuntungannya loh pemirsa. Karena itulah banyak yang tertarik untuk menjadikan bakso aci menjadi bisnis suara laba. Makanan yang berasal dari adonan tepung kanji ini biasanya ditemukan di pinggir jalan. Namun saat ini bakso khas orang Sunda juga naik pangkat dengan adanya inovasi rasa dengan kesan modern yang tengah berada di mal-mal besar daerah perkotaan. Dengan modal yang tak begitu besar dan bahan yang mudah ditemukan, bakso aci memiliki omset hingga puluhan juta rupiah. Seperti apa peluang bisnis dari bakso aci ini? Selengkapnya dalam Biz Update hari ini. Menurut informasi dari bisnis UKM, bakso aci sebenarnya booming pada tahun 2018. Karena rasanya yang nikmat, bakso aci pun masih laris manis hingga saat ini. Ciri khas yang menjadikan bakso aci diburu kalangan anak-anak muda karena sambalnya yang pedas dengan bubuk cabai terpisah, dipadukan dari kenyal dan gurihnya bakso aci. Sedangkan aneka topping seperti ceker ayam, cuangki lidah kering, pilus, hingga pangsit goreng menjadi topping yang amat cocok menjadi pelengkap satu porsi bakso aci. Tempat yang nyaman dan modern menjadi faktor kedua untuk menarik konsumen dari berbagai kalangan. Lantas bagaimanakah memulai bisnis bakso aci ini? Untuk yang tak memiliki modal yang begitu besar, baiknya memulai bisnis ini dalam skala rumahan terlebih dahulu. Metode bisnis dengan berjualan di lahan yang tak terlalu besar dengan menggunakan etalase sederhana ataupun pilihan booth berukuran kecil. Untuk booth kecil biasanya dijual berkisar 1,5 juta rupiah, peralatan memasak 1 juta rupiah, kemasan plastik seharga Rp330.000 untuk 70 lembar. Sedangkan bahan-bahan utama seperti tepung kanji berkisar Rp10.000 per kilogram, daging ayam Rp40.000 per ekor, tepung terigu, garam hingga minyak goreng. Bila perhitungan seperti itu, maka estimasi modal pertama adalah sebesar Rp5.530.000. Bagaimana dengan break even point atau balik modalnya? Kita asumsikan bakso aci yang Anda jual seharga Rp500 per butirnya, dan dalam sehari Anda mampu menjual 250 butir. Maka bila Anda berjualan selama 30 hari, omset Anda adalah Rp3.750.000 atau cukup 2-3 bulan untuk mendapatkan titik impas atau BIP. Bila Anda mau yang lebih praktis dan mudah, mungkin Anda dapat bergabung dengan kemitraan bakso aci yang sudah memiliki nama besar dan cukup populer di masyarakat. Dengan begitu, bakso aci yang Anda jual telah mendapatkan promosi gratis dan lebih dikenal. Bahan-bahan utama pun telah disediakan hingga tips dan trik menjual bakso aci agar cepat laku pun diberikan. Namun, cara kedua ini memiliki modal yang lumayan besar. Saat ini kemitraan bakso aci menawarkan range harga sekitar 25 juta sampai 150 juta rupiah dalam sekali investasi. Eits, tapi jangan salah, bila Anda benar-benar tekun dalam rajin berjualan bakso aci Anda, maka keuntungannya juga semakin besar. Menurut sebuah brand kemitraan yang telah sukses, omset satu gerai per bulan mencapai 35 juta rupiah. Bagaimana bila memiliki 5 atau bahkan 10 gerai? Terbayangkan cuan dari usaha bakso aci ini? Patut dicoba ya pemirsa, pilihannya modal terserah Anda. Semoga sukses! Anda kembali lagi di Biz Update. Siapa yang tidak mengenal hewan yang satu ini? Bentuknya yang menggelikan dan juga termasuk hewan berbahaya, ternyata membuat lipan atau yang biasa disebut kelabang ini ternyata mampu menghasilkan keuntungan ratusan juta rupiah. Bahkan ternyata lipan ini hingga diekspor sampai ke luar negeri. Wow! Namun sayangnya informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Syahna Suartono pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan tentu saja hindari keramaian. Tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Pemuda asal Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berhasil melirik lipan sebagai komoditi ekspor yang menjanjikan. Hewan berbuku dan memiliki bisa berbahaya ini ternyata mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pemuda bernama Riki Santri Kurniawan tak tanggung-tanggung mampu mengumpulkan lipan hingga 400 kg setiap 2 minggu sekali. Lipan-lipan hasil tangkapan itu terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dibuang bisanya. Lipan yang telah dipotong tersebut lalu dimasukkan ke dalam air dan dibungkus dalam kantung plastik. Selanjutnya lipan dimasukkan ke dalam freezer selama 1 malam. Lalu disusun dan dikeringkan. Lipan-lipan ini diekspor ke Vietnam dengan harga yang cukup fantastis.
Pada awal Agustus tahun lalu, Ricky mengekspor 100.000 ekor lipan alias kelabang atau sekitar 460 kg ke Vietnam. Di belakang rumahnya tampak kesibukan nyate lipan dilakukan oleh sejumlah pekerja. Tampak seseorang mengangkat papan kayu dari atas tungku yang berasap. Dan terdapat ratusan sate lipan yang sudah kering. Apa yang dikerjakannya saat ini merupakan bisnis yang digeluti sang ayah sejak tahun 1986 lalu. Lipan atau kelabang sangat mudah ditangkap di daerahnya yang berdekatan dengan kebun sawit. Dia adalah salah satu dari sekitar 10 pengumpul lipan. Sementara untuk mencari lipan dilakukan oleh 80% petani atau buruh tani. Lipan dibelinya dari petani seharga Rp1.500 per ekor. Dan setiap harinya, dia bisa mendapatkan banyak lipan dari petani. Namun, jumlah tangkapan lipan sangat tidak menentu. Bisa saja sekali waktu petani menangkap beberapa ekor saja. Dan di saat tertentu bisa menangkap 60 hingga 80 ekor. Ricky secara penuh menangani lipan ini sejak 2015 silam. Ia mengiklankan terima jual beli lipan di media sosial untuk melebarkan pemasaran yang selama ini dilakukannya di Medan, Jakarta, dan Surabaya. Ia mengaku baru mengekspor lipan ke Vietnam. Namun, omsetnya terbilang menggiurkan. Untuk 1 kilo lipan yang dikirimnya, dijual seharga 1,2 juta rupiah. Sementara setiap pengiriman bisa mencapai 460 kg. Jika dihitung kasar, omsetnya bisa mencapai ratusan juta. Itu belum dihitung pengiriman ke Surabaya dan beberapa daerah lainnya. Pengiriman ke Surabaya sekitar 30.000 ekor per minggu, sedangkan ke Jakarta 5.000 ekor per minggu. Untuk 1 ekor lipan dihargai Rp2.000. Dan lipan yang diinginkan bukan lipan hidup, melainkan lipan kering. Itu dia pemirsa, meskipun termasuk hewan berbahaya, ternyata lipan juga mampu mendatangkan pundi-pundi yang fantastis ya. Nama Amanda Manopo kian hari nampaknya makin menyita perhatian publik. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta ini juga membuktikan bahwa ia tidak kehilangan eksistensinya dalam seni peran, bahkan saat ia tengah menjalin hubungan asmara dengan Billy Syahputra, adik mendiang Olga Syahputra. Selain berakting, ternyata Amanda Manopo juga menggeluti berbagai bidang usaha, salah satunya bisnis kecantikan. Lipstick masih belum dihapus tuh. Bahwa hari ini aku mau cantik, besok aku mau makeup, padahal aku cuma di ruang tamu aja, aku gak keluar. Atau hari ini aku sudah mulai bosan di kamar, tidur di mobil hari ini. Masker wajah. Sebagai salah satu artis sinetron yang tengah digandrungi, Amanda Manopo sangat mengetahui bahwa akan semakin banyak orang yang ingin tahu mengenai perawatan apa saja yang dijalankannya. Maka pada tahun 2016 muncul ide untuk membuat masker wajah yang diberi nama Lugwe Beauty, yang diambil dari nama belakangnya yaitu Amanda Gabriela Manopo Lugwe. Skincare wajah. Masih dalam dunia kecantikan, tahun 2018 Amanda Manopo kembali membuka peruntungan dalam dunia kecantikan, yaitu dengan meluncurkan skincare yang diberi nama KF Skin Cosmetics. Produk KF ini dijual dalam bentuk serum, toner, krim pagi dan malam, hingga face wash. Bahkan kabar yang beredar produk kecantikan milik Amanda ini semakin laris setelah ia membintangi sinetron Ikatan Cinta. Body care. Memiliki berbagai bisnis kecantikan tidak membuat Amanda berpuas diri. Sadar akan pentingnya perawatan tubuh yang tidak hanya berasal dari wajah, Amanda juga membuat bisnis perawatan tubuh yaitu Skin Soul Brightening. Namun untuk produk ini pemirsa harus menunggu karena produk perawatan tubuh Amanda ini belum resmi rilis di pasaran. Dan yang terakhir, essential oil. Amanda Manopo juga baru saja merilis bisnis barunya dalam bentuk produk essential oil lavender yang diberi nama Mansyah Am.
Itulah beberapa bisnis yang dijalankan seorang Amanda Manopo. Selain sibuk berkarir, wanita berusia 21 tahun ini juga tidak menyia-nyiakan kesempatannya dalam berbisnis di tengah ketenaran yang kian menanjak.